Masih di Startup Clinic, masih ngobrol barengan sama Mas Irfan. Seru banget nih, karena kalau selama ini mungkin kita ngomongin tentang teknologi digital yang banyak digeluti oleh terutama Gen Z. Ini tadi sesuai pengakuan Gen Z-nya sendiri yang ngomong gitu ya. Gimana tantangannya atau mungkin seluk-beluknya ketika kita ngomongin tentang bisnis, startup, dan memang harus ada, mau nggak mau ya, AI di situ. Gitu ya, karena memang akan mempercepat dan juga bikin segala hal yang kita lakukan di dunia bisnis lebih mudah lagi gitu. Nah ini kemudian kan tadi sudah dijelaskan banyak sekali nih bahwa memang bikin AI ini bisa jadi satu solusi gitu ya untuk segala macam keribetan kita, membantu mengatasi banyak persoalan-persoalan atau hal tugas-tugas kecil yang bisa diselesaikan. Tapi mungkin ada nggak sih satu kalimat atau satu let's say visinya bikin AI yang bisa menggambarkan si bikin AI ini seperti apa? Oke, kalau kita ngomongin tentang bikin AI sendiri, kita tuh ada visi bahwa kita menyederhanakan sesuatu yang kompleks, menyederhanakan sesuatu yang nggak efisien. Kayak dulunya orang-orang, kalau dari sisi CS gitu, CS mana sih yang aktif 24 jam? CS sebelum adanya CS AI, dulu masih ketik 1 untuk jawab ini. Betul. Ketik 2 untuk ini. Nunggu pula lama gitu. Betul. Jadi karena adanya AI, sekarang si AI ini paham konteks. Yang dulunya perlu diajarin ketika ada staf magang. Kalau manusia gitu ya, kita harus ngajarin itu berulang-ulang. Tapi kalau AI semakin lama dia akan semakin pintar, dan balik lagi dia nggak minta naik gaji, bahkan makin lama makin murah. Ya. Tapi kalau kita ngomongin yang serem-seremnya, dari tadi kita kayaknya ngomongin yang serem-serem doang nih, ya tergantikan yang apa. Gimana kalau kita tukar posisi, kita ngelihat yang enak-enaknya, yang seneng-senengnya. Yaitu adalah? Dimana semua orang bisa jadi pebisnis. Tanpa harus ngeluarin modal besar, hire karyawan ini, hire karyawan itu. Ketika dia mau menjadi seorang solopreneur, dia mau menjadi seorang pengusaha, itu udah banyak banget hal-hal yang terakomodir via AI, dan itu gratisan banyak banget. Yang dulunya belajar harus ketemu orang, harus ketemu dia, harus ketemu siapa gitu. Sekarang kita punya AI, ChatGPT aja deh yang lebih umum. Kita ngobrol sama ChatGPT yang setara profesor. Ketika kita mau scale up, mau memperbesar knowledge kita, pengetahuan kita, itu kita udah bisa berinteraksi banyak banget sama AI. Yang dulunya kita harus belajar ini itu, harus belajar ke orang yang banyak dan mahal. Sekarang free, semua orang bisa akses. Oke. Jadi istilahnya solopreneur nanti di masa depan akan menjadi sesuatu yang wajar ya, lumrah ya? Iya, kalau di Amerika sekarang udah banyak banget. Solopreneur di Amerika udah dari 2010-an, itu udah banyak. Tapi ngelihat tren yang sekarang di Indonesia, kemungkinan bakal ramai juga. Karena sahabat cuan saya juga solopreneur. Oh, I see. Bisa jalan ya? Bisa jalan, bisa jalan. Bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, sangat mungkin ya? Iya, sangat mungkin banget. Dengan segala macam teknologi yang ada sekarang. Nah, kemudian kalau misalnya tadi bikin AI sendiri gitu ya, sudah banyak fitur yang ditawarkan. Nah, ini mungkin ke depannya sudah ada rencana fitur baru apa yang akan dimunculkan lagi? Atau tergantung nanti lihat kondisi perkembangan teknologi, trennya seperti apa? Oke, banyak banget yang bakalan kita lakuin sebenarnya, Mas. Karena selain kita mengimplementasikan ke bisnis orang lain, kita juga tentunya akan mengimplementasikan ke bisnis kita sendiri. Makanya ada sahabat cuan, ada bikin AI, jadi kita bisa saling kirim benefit. Makanya kedepannya kalau ditanya apa lagi yang bakal kita munculkan, tentu kita bakal menyesuaikan kondisi pasar di Indonesia kayak apa. Balik lagi, kita bakal ngelihat tren yang di luar udah kayak apa, kita implementasikan di Indonesia itu cocok atau enggak. Kalau sekiranya cocok, bakal kita upscale besar-besaran. Karena kita juga punya banyak partner ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang bisnis AI, startupnya atau yang udah mulai itu belum banyak banget. Jadi bisa dibilang ya teman-teman kita juga, teman-teman saya juga, ada AI for productivity, AI for everyone, yang dimana orang-orangnya juga rata-rata di Jogja. Dan itu sebenarnya membantu banget. Kita bisa sering banget brainstorming yang lagi rame apa,
yang lagi ngebantu apa, yang lagi dibutuhkan apa. Gitu. Jadi saya juga nggak cuma teknologi, ngomongin manusianya juga ya. Banget. Karena memang akhirnya teknologi ya nggak akan bisa ada kalau manusianya nggak ada, betul ya? Betul Harus banget. dikembangkan manusianya. Nah ini ngomongin tentang manusia dan sahabat cuan kan, mungkin kalau sepenangkapan saya kalau bikin AI kan berarti banyak ke teknologi gitu ya. Betul. Teknologi digital segala macam. Kalau sahabat cuan berarti juga akan memberdayakan manusianya gitu ya. Iya. Nah itu coba mungkin dijelaskan lagi Mas, posisinya sahabat cuan dan juga si bikin AI tadi itu gimana gitu. Oke. Jadi dulu tuh sahabat cuan cuma media untuk membungkus waktu saya jualan. Tapi makin lama kok followersnya makin tinggi. Jumlah views dari konten-konten di sahabat cuan tuh makin lama makin banyak. Akhirnya kita juga memberdayakan secara tidak sengaja waktu itu. Awal-awalnya secara tidak sengaja karena kita bikin konten-konten yang mengedukasi tentang bisnis dan keuangan. Makin lama kita makin sadar bahwa marketnya terbentuk. Market orang-orang yang pingin nyari kerja dan orang-orang yang pingin scale up bisnis. Akhirnya kita menyediakan kelas-kelas untuk mengakomodir mereka. Ada kelas konten kreator, ada kelas gimana cara mulai jualan produk digital. Kita juga sering bikin webinar. Kita sering bikin baik webinar free, webinar berbayar, kelas free, kelas berbayar. Bahkan kalau kita ngomongin tentang community-nya, sahabat cuan sekarang udah jadi sebuah community. Kalau di Jogja sendiri itu ada anakannya lagi. Oke. Namanya Digitalpreneur Jogja. Yang anggotanya udah 1000-an orang dan 700-800-an orang itu orang Jogja, yang dimana kita bikin kopdar itu hampir tiap minggu. Dan ramai. Ketika kita bikin event, sampai sebenarnya tuh kita bukan susah nyari orangnya, bukan susah nyari audiensnya, susah nyari tempatnya. Saking banyaknya ya? Saking banyaknya, minimal 200 orang datang tiap event. Jadi di setiap bulan, 1 bulan sekali, kita punya event besar dan 3 minggunya itu kopdar. Jadi kalau kita ngomongin tentang sumber dayanya tuh sekarang orang-orang udah aware dari yang waktu saya tanya-tanya ya peserta dari Digitalpreneur waktu itu, Mas mbaknya dari mana? Ada yang tukang jahit, ada yang jualan martabak. Mereka pingin gimana caranya mereka yang sekarang tuh upscaling karena AI, karena digital. Jadi dari sisi digitalnya, dari sisi online-nya ada sahabat cuan, di sisi offline-nya kita punya Digitalpreneur Jogja. Oke. Nah, kalau misalnya dari tadi kan banyak layanan yang ditawarkan oleh sahabat cuan ya, tergantung kebutuhan dari let's say customer atau mungkin peminatnya. Yang paling populer yang mana, Mas? Kalau yang ngomongin yang paling populer tuh karena basic saya itu IT, itu jasa pembuatan website. Oke. Masih banyak ya? Masih banyak. Tapi karena AI, Mas. Karena AI yang dulunya itu orang-orang pakai layanan dari sahabat cuan karena masih pakai WordPress dan semacamnya. Sekarang bikin website cuma 10 menit. Oh ya? Udah online. Adanya AI. Oke. Jadi yang dulunya klien-klien sahabat cuan sekarang udah klien-kliennya bikin AI. Oh, luar biasa. Digeser gitu ya. Digeser. Diarahkan ke kanal yang sesuai. Nah, tapi kalau ngomongin tentang website nih, kalau dulu mungkin sebelum tren sosial media, website mungkin akan sangat membantu sekali. Tapi kan sekarang ada juga sosial media, ada juga marketplace. Sejauh mana website ini masih diperlukan oleh para pebisnis? Oke. Apakah cukup misalnya kalau punya sosmed dan ada di marketplace ya nanti jadi website gitu? Atau sebenarnya juga perlu nih? Oke. Kalau kita ngomongin tentang perlu nggak perlu. Jadi kita juga harus ngelihat bisnisnya tuh bisnis apa dulu. Kalau ternyata bisnisnya jual martabak yang baru punya 1 gerobak, sosmed dan marketplace, sekarang ada Shopee Food, GoFood dan lain-lain, itu udah membantu banget, kayaknya nggak perlu website. Tapi ketika udah punya franchise, udah apa, itu website tuh membangun trust. Jadi orang-orang bakal lebih percaya bahwa ini aja lengkap, sosmed ada, dari semua sosmed ada, di e-commerce ada, terus websitenya juga profesional. Akhirnya orang-orang yang akhirnya di situ kan membangun trust. Orang-orang yang sebelumnya cuma sekedar pingin tahu, akhirnya percaya. Apalagi sekarang ada AI.
Yang dulu bikin website karena pakai WordPress sebenarnya cepat juga sih, tapi karena ada AI itu udah di angka menitan bisa beres. Udah Apalagi jadi website company profile. langsung rilis ya. Iya. Jadi mungkin kalau saya dikasih waktu buat bikin website contohnya RBTV sekarang 15 menit beres sebelum ini selesai gitu. Sakti ya langsung gitu ya. Oke, nah ini kalau dari segi biayanya sendiri, mungkin akhirnya mikir karena kan misalnya sosial media relatif gratis ya, marketplace juga mungkin gratis tinggal daftar. Nah kalau untuk biaya pembuatan website, Dulu biaya pembuatan website itu di angka jutaan. Aduh sebenarnya kalau ngomongin angka takut ngerusak pasar sih. ya range aja mungkin atau Oke. terjangkau atau enggak gitu misalnya, atau masih bisa diusahakan untuk terutama yang masih bisnis kecil ya atau belum terlalu berkembang gitu. Iya dulu tuh masih harus di angka juta, minimal 1,5 juta. Sekarang di angka 500.000 udah bisa bikin website 1 tahun penuh. Bahkan 500.000-nya itu udah include buat beli domain. Yang domainnya aja 1 tahun tuh 100 sampai 200.000. Itu karena balik lagi semuanya karena AI. Yang dulu ya ya balik lagi nih Mas. Kita dari tadi ngomongin yang serem-serem, kalau kita ngomongin yang untung-untungan, yang menyenangkan, dulu bikin website harus jutaan. Sekarang bikin website bisa cuma 10-15 menit dengan biaya sangat murah. Jadi relatif mudah, harga terjangkau juga ya. Iya, apalagi nanti kita ngomongin Makin AI sekarang banyak ini. yang pakai makin akan bisa sangat terjangkau berarti ya. Iya, dan karena makin sangat canggih ya. Persaingan pemilik AI di atas sana itu serem. Mereka jualan murah-murah. Jadi yang untung kita sebenarnya. Oke. Konsumen. Benar. Nah ini sudah saatnya Anda mulai bersiap-siap cari tahu lagi tentang AI. Mana tahu nanti tiba-tiba Anda punya modal yang cukup untuk membuka bisnis, langsung aja suntikan AI ke situ. Jadi nanti solopreneur seperti salah satu contohnya narasumber kita hari ini ternyata sendirian gitu ya, menghandle semuanya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.